Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Balik lagi di pelajaran TK. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar etika menggunakan layanan di internet. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, minggu lalu kalian sudah belajar macam-macam layanan di internet ya. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan di internet. Contohnya kalian bisa mengirim surat atau email, kalian bisa browsing, mencari informasi yang kalian inginkan, kalian bisa mendownload, misalkan kalian mau mendownload video atau lagu, kalian bisa gunakan di internet, kalian bisa membaca, ya, kalian bisa chatting, kalian bisa bersosial media, kalian bisa belanja online atau bahkan melakukan pembayaran di internet ya. Jadi internet itu memudahkan kita sekarang ya. Semua ada di genggaman kita. Kita bisa gunakan internet di handphone ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara etika menggunakan layanan di internet ya. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan dalam berinternet. Jadi berinternet itu harus sama dengan kalian berkomunikasi secara langsung ya, harus ada etikanya ya, harus menggunakan kata-kata yang santun agar lawan bicara kalian tidak tersinggung, tidak sakit hati ya. Semua berkomunikasi itu perlu dilakukan dengan etika. Apa itu etika? Etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Nah, jadi biar kita berteman dengan orang harus punya etika agar teman kita itu tidak mudah tersinggung. Oke, yang pertama, ketika menggunakan layanan di internet yaitu menggunakan bahasa yang santun dan benar saat berkomunikasi. Nah, mau di dunia nyata ataupun di dunia maya, kalian harus selalu gunakan bahasa yang santun dan benar saat berkomunikasi. Gitu. Dengan teman kalian juga harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, tidak harus baku, tapi minimal tidak menyakiti lawan bicara gitu ya. Seperti dengan kalian harus bisa gunakan bahasa yang baik antara kalian dengan teman kalian, kalian dengan orang tua kalian, kalian dengan guru kalian, kalian dengan orang yang lebih tua dari kalian. Itu harus bisa membedakan, menggunakan bahasa yang baik, yang sopan. Oke. Kemudian berbagi informasi yang baik dan bermanfaat ya. Banyak informasi yang disajikan di internet itu bersifat hoax. Nah, kalian harus bisa memilih mana yang informasi yang bisa kalian dan terima itu hoax atau bukan. Atau jangan sampai kalian juga termakan hoax oleh teman-teman kalian. Kalian juga jangan apa-apa main disebar aja di internet gitu. Kalian tidak tahu kebenarannya ini benar apa enggak nih informasi ini. Kalian sebar aja. Ternyata informasi yang kalian sebar itu ternyata berita bohong. Jadi jatuhnya kamu melakukan tindak pidana hoax. Ya, itu tidak boleh. Jadi harus lebih pandai-pandai berbagi informasi yang baik dan bermanfaat. Berhati-hati saat menggunakan perambanan web atau media sosial ya. Kita perlu berhati-hati saat menggunakan media sosial. Misalnya saat memasukkan kata sandi harus dengan benar ya. Hal ini untuk menghindari kesalahan informasi ya. Jadi kalian harus pintar-pintar bermain media sosial. Harus benar memasukkan kata sandinya supaya kalian bisa gunakan media sosial tersebut. Dan setelah kalian gunakan juga kalian harus yang benar gitu, yang bijak dalam bermedia sosial. Oke. Kemudian
menghargai kehidupan pribadi orang lain ya. Tidak semua orang ingin membagi kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kehidupan orang-orang yang ada di internet gitu ya. Oke, kita pun juga gitu. Kita juga jangan asal membagikan informasi pribadi kita ke internet karena nanti takutnya ada orang jahat yang ingin menggunakan informasi pribadi diri kita untuk dilakukan dengan kejahatan ya. Harus berhati-hati. Kemudian yang terakhir adalah ingat dan simpanlah baik-baik kata sandi ya atau password. Nah, password ini sangat penting dalam bermedia sosial juga kan pasti menggunakan password dan lain sebagainya. Itu kalian harus ingat dan simpanlah baik-baik kata sandi. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui kata sandi. Kenapa? Karena takutnya nanti ada orang yang ingin mencoba masuk ke media sosial kamu dan mengacak-acak media sosial kamu. Itu jadi pembajakan ya. Jadi tidak baik gitu. Makanya harus disimpan baik-baik kata sandi kalian. Jangan sampai ada yang tahu. Pokoknya hanya kalian hanya kalian yang tahu gitu. Dan membuat kata sandi pun harus dengan benar gitu. Jangan yang gampang bisa dilacak orang. Jangan sampai orang lain tahu intinya seperti itu. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka bukunya halaman 64. Kalian bisa sambil dibaca lagi etika menggunakan layanan di internet. Pokoknya intinya ada 5 ini. Gunakan bahasa yang santun dan benar, berbagi informasi yang baik dan bermanfaat, berhati-hati menggunakan media sosial, menghargai kehidupan pribadi orang lain, dan ingat dan simpanlah baik-baik kata sandi kalian. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Hari ini tidak ada tugas apa-apa, hanya materi saja. Semoga kalian bisa pahami. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan. Tetap semangat belajarnya walaupun dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.